Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Kita bersama akan mempersiapkan diri secara bersama untuk memasuki ibadat Sabtu Sunyi yang pada tahun ini mengambil tema tenang dan berdoalah. Tenang dan berdoalah. Semua bagian ibadat akan kita ikuti dalam keadaan duduk, bisa di kursi atau dengan alas duduk jika memilih di lantai. Suasana dalam ruang agak gelap, tapi bisa diterangi dengan satu atau beberapa lilin yang bernyala. Bisa juga dengan media penerangan lain yang bercahaya redup. Narasi Sabtu Sunyi dulu dan kini, narasi memahami makna tenang, dan narasi doa kita akan menjadi bahan perenungan yang diterangi oleh Sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang akan kita dengarkan tidak akan diuraikan atau diberikan pemahaman tambahan. Jadi benar-benar menjadi suara Tuhan yang langsung kita terima dengan iman, sehingga perlu disimak secara saksama, akan dibacakan secara perlahan, bahkan ada yang akan diulangi. Setiap nyanyian umat menjadi ungkapan iman dan pengharapan serta kasih kepada Allah, sehingga perlu kita nyatakan secara baik. Ada bagian saat hening yang memberi kesempatan kepada umat untuk menghayati kebenaran yang terungkap, serta merasakan aliran kasih dan kuasa Tuhan yang hadir. Juga ada keterlibatan umat dalam penyampaian doa-doa umat yang perlu dinyatakan secara aktif dan hidup atau dijiwai, bukan secara mekanik formal tanpa penjiwaan. Selamat berbakti bersama dalam kesehatian. Mari kita menyanyikan lagu pengantar bakti Sejenak Aku Menoleh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, serta segala isinya, dan yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan beserta saudara-saudara. Dan beserta saudara juga. Sabtu Sunyi dulu dan kini. Sabtu Sunyi adalah sebuah penggambaran
dari suatu waktu atau situasi yang tak menentu dan mencekam, di mana ada perasaan kesendirian bercampur kegentaran, serta kecemasan berbalut resah dan berkabut gelisah. Ada suasana kepedihan dan kesedihan yang mendalam. Ada harapan besar yang hilang. Ada kebingungan yang tak terjawab. Bahkan semua impian indah jadi hancur luluh dan berantakan. Mengapa demikian? Karena sang guru telah tiada. Dia tidak dapat hadir bersama dan tak bisa dijadikan andalan lagi. Sosok pribadi yang dihormati dan dikagumi telah diperlakukan dengan begitu hina dan sengsara, bahkan mati dalam keadaan tergantung di palang salib, seakan ditolak bumi dan langit. Ini menimbulkan kekhawatiran akan ancaman besar dari komunitas serta kekuasaan di sekitarnya. Waktu dan penjelasan perjalanan hidup bergerak seakan tanpa Tuhan, tanpa pegangan, tanpa pelindung. Seakan terjadi kekosongan pemimpin dan ditinggal sang junjungan hidup. Pernahkah kita mengalaminya sekarang? Seakan Tuhan diam atau tak hadir bersama kita. Seakan Tuhan tak berbuat sesuatu apapun bagi kita. Mari kita memasuki saat hening. Marilah kita menyanyikan lagu pengharapan dalam pergumulan. Angin ribut menyerang.
memahami makna tenang. Manakah yang kita pahami dan hayati dari dua pernyataan berikut ini? Pernyataan yang pertama, tenang membuat kita bisa berdoa. Ataukah pernyataan yang kedua, doa membuat kita bisa tenang? Adapun makna tenang dalam pernyataan yang pertama adalah hal pemusatan hati dan pikiran supaya tak sesat atau meleset arah perhatian kita. Ini aktivitas pengarah diri dan hidup kita kepada Tuhan. Sebagai sebuah upaya kita supaya tidak terganggu atau dipengaruhi oleh berbagai suara dan pendengaran. Bahkan bisikan minat serta kendali pikat yang membelokkan pandang kita, sehingga kita bisa tetap berfokus untuk terarah kepada Tuhan saja. Sedangkan makna tenang dalam pernyataan yang kedua adalah hal penguatan yang Tuhan berikan. Ada daya yang didapat dari Tuhan, berwujud aliran rasa tentram di sanubari hati dan ruang pikiran kita yang menghadirkan keteduhan dan damai sejahtera. Kita menjadi pribadi yang kokoh dan teguh, tidak mudah bimbang dan goyah dalam menghadapi badai persoalan dan kesulitan. Karena kita telah dan selalu terhubung dan menyatu dengan Tuhan, Sang Sumber damai sejahtera. Marilah bersama kita melakukan nyanyian penguatan. Kuperlukan juru selamat. Mari kita masuki saat hening
Doa kita. Kata doa secara hurufiah berarti sebuah pinta atau permohonan. Namun kemudian kata doa mengalami perluasan arti atau makna menjadi hal berbicara atau berkomunikasi dengan Tuhan yang dapat berwujud sebuah permohonan baik bagi diri sendiri maupun bagi yang lainnya. Ungkapan syukur, pernyataan iman, puji-pujian, penyerahan diri, maupun pengakuan dosa. Doa juga digambarkan sebagai nafas hidup orang percaya. Sebab doa menjadi perwujudan dari kebergantungan hidup kita kepada Tuhan. Tanpa terhubung dengan Tuhan, maka kita sesungguhnya mati. Itu jika doa dilihat secara wujud atau jenisnya serta penggambarannya. Tapi secara hakikat, doa adalah tindakan menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Allah. Sesungguhnya tanpa kita sadari, seringkali bahasa atau ungkapan kalimat doa kita adalah bukan bahasa atau pikiran kita, tapi bahasa dan pikiran atau kehendak Tuhan yang sudah kita amini atau kita hidupi. Bahkan kita bisa atau biasa berdoa dengan bahasa kitab suci yang terdapat dalam Mazmur misalnya. Atau dalam contoh yang paling sering kita ucapkan adalah kalimat dalam doa Bapa kami. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sebab benarkah kita hanya ingin secukupnya? Atau jadilah kehendak-Mu? Sebab bukankah kehendak kita yang ingin kita wujudkan? Jadi, karena doa adalah komunikasi kata dan hidup kita dengan Tuhan, maka marilah kita berdoa dengan berpusat kepada Allah dan kehendak-Nya. Ada kalanya doa kita seakan menjadi semacam perenungan atau pesan bagi orang yang ikut berdoa atau kita doakan. Apakah hal itu salah? Tentu doa bukan untuk dinilai. Tapi bukankah perenungan atau pesan itu bisa disampaikan kepada orang lain tanpa perlu dilakukan dalam sikap atau wujud doa? Jadi, yang terpenting dalam berdoa dan yang terutama dalam berdoa adalah untuk merasakan Tuhan hadir dan kita berbicara kepada Tuhan, bukan berbicara dengan diri kita atau kepada orang lain. Marilah kita nyatakan kesediaan kita untuk hidup berselaras firman-Nya dengan melakukan yang mau dibimbing oleh Tuhan. Dan yang berharap
Marilah bersama kita berdoa sebelum membaca sabda Tuhan dengan melakukan PKJ 198 di hatiku ya Yesus. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatan. Tetapi kamu enggan. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selamanya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selamanya. Mazmur 62 ayat 6 sampai 9. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku. Tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Di hatiku ya Yesus Tuhan, bersabdalah. Tuhan
1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Yakobus pasal 1 ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Yakobus pasal 4 ayat 2-3. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Markus 4 ayat 38 sampai dengan 40. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Umat kekasih Tuhan, marilah bersama kita melakukan nyanyian iman sebagai respons atas sabdanya. Sungguh indah kabar mulia. Dia yang telah berguna
doa umat. Ya Bapa Surgawi, sumber kehidupan dan karya kami, pelihara dan pimpinlah kami, segenap umat-Mu. Kuatkanlah segenap pemimpin dan masyarakat bangsa kami, agar di tengah berbagai suka duka kehidupan, kami semua tetap beriman dan mengabdi kepadamu. Dalam kasih-Mu kami memohon. Kabulkanlah permohonan kami. Ya Kristus, Juru Selamat dan sahabat kami yang setia, lawatlah dan genggam setiap insan yang resah dan gentar, agar merasakan kehadiran-Mu yang memulihkan, serta memberi pengharapan dan damai sejahtera. Dalam iman kepadamu, kami berharap. Dengarkanlah pengharapan kami. Ya Roh Kudus, penghibur dan penolong kami, sertai dan bimbinglah kami dalam kebenaran Allah, agar di berbagai jalan hidup dan pergumulan kami tak sesat dan terjatuh karena berbagai godaan. Dalam tuntunan-Mu kami berserah. Terimalah penyerahan diri kami. Ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, jadikan kami semakin dekat dan lekat denganmu. Satukanlah kami dalam kesatuan ilahi denganmu, agar kami dapat mengalami kebangkitan dan kemenangan-Mu. Bawalah kami makin mengenal pribadi dan kehendak-Mu, agar hidup kami dapat berkenan kepadamu, serta setia sebagai pengikut Kristus. Dengan menyatu dan dekat denganmu, kami merasa tenang, ya Tuhan. Amin. Marilah kita bersama melakukan nyanyian kehidupan dan karya kita. Tenanglah kini hatiku. Umat kekasih Tuhan, kembalilah dalam aktivitas kehidupan dan karya nyata untuk bersiap menyambut fajar kebangkitan Kristus. Sekarang bukalah hatimu dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat menyambut Hari Paskah, sebab kebangkitan Kristus adalah fajar kehidupan abadi yang cerah.